Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ucapkan terima kasih karena telah berhadir dalam acara penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Norma Lasari, mahasiswi dari program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Hadirin yang saya hormati, saat ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan penyuluhan, yang mana pada penyuluhan kali ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang harus para petani ketahui dalam pemupukan tanaman. Baik, saya akan menjelaskan kepada hadirin sekalian hal-hal tentang pemupukan. Saya harap hadirin sekalian menyimak sampai selesai dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadirin sekalian, banyak definisi dari pemupukan yang ditemukan. Ada yang mengatakan pemupukan adalah penambahan unsur hara dalam tanah, dan ada juga yang mendefinisikan bahwa pemupukan adalah pemberian pupuk untuk pertumbuhan tanaman supaya tanaman subur dan berbuah lebat. Akan tetapi, semua definisi yang saya sebutkan tadi memiliki arah yang sama, yaitu agar tanaman dapat berproduksi secara optimal. Maka dapat disimpulkan pemupukan adalah proses pemberian tambahan nutrisi pada tanaman secara langsung maupun tidak langsung yang diserap oleh tanaman itu untuk proses metabolismenya agar dapat berproduksi secara optimal. Nah, sebelum lebih lanjut saya jelaskan mengenai pemupukan, ada yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang objek dari pemupukan itu sendiri. Yang pertama, objeknya adalah tanah. Tanah adalah media tempat di mana tanaman itu tumbuh. Tanah berfungsi sebagai gudang atau penyuplai hara tanaman itu sendiri, baik berupa senyawa organik maupun anorganik sederhana, dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Objek kedua adalah tanaman. Dalam dunia pertanian, tanaman adalah makhluk hidup yang dibudidayakan pada satu ruang atau media untuk dipanen pada masanya atau ketika sudah mencapai masa pertumbuhan tertentu. Nah, hadirin sekalian, tanaman dan tumbuhan itu berbeda ya. Kalau tumbuhan adalah segala jenis makhluk hidup yang tumbuh pada media tertentu, namun pada kenyataannya hampir semua tanaman adalah tumbuhan. Tetapi yang berbeda adalah tanaman itu sengaja kita budidayakan untuk berproduksi dan dimanfaatkan hasil produksinya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi kita sebagai petani. Nah, hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu ada petani yang membuang hasil tanamannya ke jalan, dilempar dan sebagainya. Nah, jika kita sedikit lebih memahami dari sudut pandang tanamannya, ketika apa yang sudah ia hasilkan tapi tidak termanfaatkan, bukankah itu justru menyia-nyiakan apa yang sudah ia hasilkan? Okelah jika memang harga menjadi faktor utama sukses tidaknya kita dalam proses usaha tani. Tetapi, apakah dengan harga yang rendah kita harus menyia-nyiakan apa yang sudah tanaman hasilkan dari proses kehidupannya? Baik, sekarang kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya tentang pemupukan. Hadirin sekalian, kita sudah membahas tentang dua objek. Yang pertama adalah tanah dan yang kedua adalah tanaman. Sekarang yang menjembatani antara tanah dan tanaman itu disebut unsur. Sebelumnya, hadirin sekalian pasti sudah mendengar tentang unsur hara. Unsur hara adalah makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai suatu kondisi tertentu atau mencapai kondisi yang maksimal. Pembagian unsur hara terbagi menjadi dua, yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama, unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara makro ini mungkin sudah sangat populer di kalangan kita. Ada 6 unsur utama yakni nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan yang terakhir sulfur atau belerang. Nah, yang kedua yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit. Meskipun kebutuhannya tidak banyak, tetapi dengan adanya pemberian unsur hara mikro ini membuat kesuburan tanaman lebih sempurna dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan dapat berproduksi lebih maksimal. Lalu, apa saja yang termasuk unsur hara mikro ini? Nah, yang termasuk dalam unsur hara mikro ini yang pertama adalah klor, yang kedua adalah zat besi, kemudian mangan, tembaga, seng, boron, dan terakhir molibdenum. Nah, hadirin sekalian, itu tadi pemaparan saya tentang hal-hal yang harus petani ketahui dalam pemupukan. Jika ada yang ingin hadirin tanyakan mengenai pemaparan saya tadi, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan hadirin sekalian. Saya ingin bertanya, Baik.
Perkenalkan, nama saya Hidayati. Pertanyaan saya adalah, kira-kira apa yang akan terjadi pada tanaman apabila kekurangan salah satu unsur hara yang Anda sebutkan tadi? Nah, izin menjawab. Nah, jika tanaman kekurangan salah satu unsur hara tersebut, daun tanaman akan terlihat seperti terbakar dan akhirnya gugur. Bunga mudah rontok, tepi daunnya hangus, daun menggulung ke bawah, dan tanaman rentan terhadap serangan hama penyakit. Nah, jadi seperti itu. Kepada hadirin, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jadi dapat disimpulkan saat kita hendak melakukan kegiatan budidaya tanaman, tanaman apapun jenisnya, sangat diperlukan pengetahuan mengenai apa saja jenis-jenis nutrisi atau unsur apa saja yang dibutuhkan tanaman yang kita budidayakan. Nah, pengetahuan ini setidaknya dibutuhkan pada saat pemberian pupuk agar tepat dan seimbang. Karena baik berlebih unsur hara atau kekurangan unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal. Dan apabila pertumbuhan tanaman tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita dapat melakukan evaluasi dan tindakan yang cukup tepat sebelum terlambat. Sampai di sini pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.